Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mencatat terdapat 400.000 pemilih pemula yang akan mengikuti Pilkada 2017. Jumlah ini potensial mendulang konstituen muda baru. Berdasarkan data penduduk potensial pemilu DP4 yang diperoleh KPU dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, total pemilih di Jakarta pada Pilkada 2017 diperkirakan mencapai 7 juta orang. Dari angka ini jumlah pemilih pemula tercatat sekitar 400.000 orang, sementara jumlah pemilih yang berusia di bawah 17 tahun tetapi telah menikah sebanyak 157 orang. Daftar pemilih sementara atau DPS akan ditetapkan pada 1 November 2016 di tingkat kota dan direkap di tingkat provinsi pada 2 November 2016. Jumlah ini dinilai penting bagi cagup dan cawagup di Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk mendulang angka konstituen muda baru. Ya, dan pagi hari ini kita sudah akan mengobrolkan dan juga berdialog mengenai bagaimana caranya menggait dari pemilih-pemilih muda yang jumlah ini juga fantastis dan seperti apa caranya. Dan pagi hari ini sudah ada ramai. Pagi hari ini sudah ada dari beragam kubu ya. Kalau bisa dibilang ada dari 1, 2, dan 3 lengkap. Oke, ini salam bersama. Oke, sudah lengkap di sini, tapi pertanyaan Mbak Betty yang selaku Ketua Divisi Sosialisasi KPU, seberapa penting sih sebenarnya pemilih muda ini bagi KPU juga untuk menggaetnya akhirnya memberi suaranya seperti itu? Secara kuantitas mereka banyak, secara kuantitas. Jadi ketika Pilpres kan pemilih pemula itu 17 sampai 21 tahun, Mbak. 17 sampai 21 tahun. Iya. Saya termasuk juga nih, Mbak. Sepertinya sih masih lukanya masih. Lalu pemilih muda 17 sampai 30 tahun. Jadi mungkin lebih banyak lagi kalau 17 sampai 30 tahun. Tadi kan angkanya masih angka DP4 yang belum kita coklit ketika di lapangan gitu ya. Nah, tapi nanti secara kuantitas tadi 400 ribuan itu belum dihitung dengan belum 17 tahun tapi sudah menikah. Lalu kemudian secara kuantitas mereka punya potensial yang sangat luar biasa karena suka dengan perubahan, mereka tidak suka dengan status quo, mereka lalu kemudian kritis dan kemudian punya peer group. Jadi kalau mereka punya satu keinginan disebarluaskan oleh peer group mereka, itu jauh lebih masif lagi nanti gerakannya. Jadi mereka ini secara kuantitas dan kualitas sangat potensial untuk jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu misalnya dengan karakter mereka yang aktif begitu, bagaimana dengan kemampuan mereka untuk memilih? Apakah ada kecenderungan untuk memilih, apa justru mereka apatis seperti itu? Ya, kalau melihat situasi sekarang, saya rasa sangat positif. Mereka akan banyak sekali menggunakan hak pilih untuk Pilkada Jakarta 2017 karena ketiga pasangan calon itu adalah putra-putri terbaik. Besar harapan mereka dapat menggunakan hak pilih nanti di 2007. Lalu yang kedua, saya rasa banyak sekali upaya yang dilakukan lewat program-program yang kreatif dilakukan oleh kami ini para pasangan calon untuk kemudian mendulang suara termasuk untuk pemilih pemula. Betul, dan untuk tim pemenangannya juga sudah hadir di sini untuk mendulang suara dari para pemilih muda seperti itu ya. Ada dari Agus Silvi, kemudian dari Ahok Jarot, dan juga ada Anies Baswedan dan juga Diego. Bagaimana strateginya? Boleh langsung dari ujung sana, Mas? Silakan. Kita berangkat dari data yang disampaikan oleh kami dari KPU tadi mengenai pemilih pemula. Ada dua kecenderungan memang unik mereka. Yang pertama, mereka labil dalam menentukan pilihan. Terus yang kedua, walaupun mereka labil, tapi mereka cenderung independen menentukan pilihannya. Jadi sulit sebenarnya dengan karakternya. Ya, jadi mereka memang agak unik. Kenapa saya katakan independen? Walaupun mereka masih tinggal dengan orang tuanya di rumah, namun mereka bisa berbeda dengan orang tuanya dalam menentukan pilihan. Jadi tidak akan terpengaruh dengan orang tuanya. Terus yang kedua, yang kemarin mereka sudah dalam pilihan, tapi misalnya muncul calon baru yang mereka jauh lebih dimanfaatkan oleh calon lainnya mungkin ya? Itu sudah pasti. Jadi kalau misalnya pendekatan pemilih pemula ini kan tidak sama dengan kita mendekati pemilih yang sudah dewasa. Jadi kita harus tadi seperti yang Mbak Betty bilang, pre-groupnya itu harus kita dekati ya kan, komunitas dan segala macam. Karena banyak sekali komunitas-komunitas pemilih.
Nah, kecenderungannya tadi berdasarkan usia yang disampaikan oleh Mbak Betty berdasarkan data KPU dari mau mendekati 500.000 pemilih pemula itu yang nanti mereka akan pilih di 2017 itu kisaran kelahiran tahun 2099 sampai berusia 17 tahun nanti di 15 Februari. Nah, terus mereka ini aktif sekali di media sosial. Jadi mendekati mereka ini tidak bisa yang namanya harus selevel. Itu tidak bisa. Strategi lain termasuk di sosial media. Kalau bagi kita untuk mensosialisasikan Mas Agus itu sangat gampang. Sangat gampang, percaya diri sekali Mas Sirajudin. Dan masalahnya gini, pasangan Agus Silvi ini kan yang terakhir namanya keluar dan dikenalkan sama publik. Apa tidak ada ketakutan akhirnya, nama ini kan masih baru, kepercayaannya seperti apa gitu? Jadi kalau berangkat dari data yang ada, hampir 97% pemilih di DKI Jakarta ini sudah melek media. Mereka mengakses apapun itu melalui tangan mereka dengan handphone. Terus yang kedua, pemilih DKI dari yang sekian banyak itu, kalau bicara kisaran banyak hampir 60 sekian persen itu kan di usia muda ya, usia kan. Nah, kalau disegmentasi pemilih pemula itu kan nggak sampai 0% dari total 7 juta. Dari 300.000 orang itu. Ya. Nah, jadi kenapa kami percaya diri mendekati pemilih Gitu. Nah, kalau dari Mas Sirajudin kan sangat percaya diri. Kalau misalnya dari gadis Ahok ini kan juga baru dideklarasikan sebenarnya dari 9 Sri Kandi ini, targetnya atau apa sih sebenarnya yang diincar dari gadis Ahok ini? Oke, sebelumnya gadis Ahok itu adalah singkatan dari Gerakan Aksi Sri Kandi Coblos Ahok. Nama Sri Kandi juga bukan tanpa alasan, karena Sri Kandi kita terkenal sebagai tokoh pewayangan yang luar biasa dan mengusung pada tadi yang dibilang oleh Mbak Betty, pemilih pemula di usia 17 sampai 21 tahun, ini juga salah satu bidik utama kita. Jadi satu program kita membidik usia 17 sampai 35 tahun. Kenapa? Karena di usia segini adalah usia sangat produktif sebenarnya. Dan seperti yang Mbak Betty bilang tadi, usia 17 sampai 21 tahun itu mereka punya kecenderungan yang anak-anak usia segitu tuh, kita pernah ada di usia segitu ya, kita yang udah deh, malas politik-politikan. Tidak tertarik di situ. Kan cara pendekatannya juga beda, misalkan yang muda zaman dulu sama yang zaman sekarang gitu. Betul. Ada strategi khusus sendiri. Iya, betul. Jadi kita benar-benar mau mensosialisasikan ke mereka, kita pengen ngasih tahu bahwa kita sama-sama turut serta ikut andil dalam Pilkada DKI Jakarta ini. Kenapa? Karena satu suara kita itu sangat berpengaruh untuk Jakarta kita ini. Jadi kita mungkin nanti ada sosialisasi yang katakan pendekatan ke mereka dengan cara-cara nanti yang kita supaya mereka meningkatkan kesadaran untuk datang ke TPS. Betul sekali. Ini berarti khususnya ke perempuan. Betul, iya. Karena kita sadar sekali bahwa sebenarnya kekuatan perempuan itu luar biasa, woman power. Kenapa kita bisa namanya ibu kota? Bukan bapak kota. Kenapa kita punya juga? Ini yang kenapa kita dengar nih. Benar. Kenapa kita punya ibu jari? Bukan bapak jari. Betul. Jadi intinya karena kekuatan perempuan itu sangat luar biasa dalam menentukan sebuah tujuan. Dan perempuan itu kan juga terkenal sebagai makhluk yang multitasking. Mereka bisa mengerjakan segala sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Oke. Yang menarik dari sosial medianya seperti apa sih? Karena mau bener jor-joran nih katanya akan melakukan serangan dari sosial media seperti itu. Apa yang akan dilakukan? Karena teman Ahok kan gaungnya begitu besar dan sekarang ini ada gadis Ahok. Kira-kira seperti apa sih strateginya? Kalau untuk teman Ahok dan gadis Ahok, itu kita sama-sama untuk satu tujuan sebenarnya, untuk menangkan pasangan Ahok Jarot. Kalau sebelumnya teman Ahok punya data-data yang telah diperoleh selama ini, kita ingin data-data tersebut ditambahkan lagi dengan program yang kita punya. Apa tuh programnya, Mbak? Dan kita juga mau mengajak tenaga perempuan untuk bergabung bersama kita. Program-program itu juga selain yang tadi saya sebutkan di Bidik 1735, kita juga gadis Ahok ikut juga belusukan Jakarta. Kita datangi wilayah-wilayah yang mungkin memang membutuhkan
bantuan kita atau kita perlu CSR di dalamnya, dan juga kita mungkin punya beberapa data di mana mungkin suara kita yang agak kurang situ, mungkin kita bisa lengkapi di sana. Oke. Kalau sosial medianya apa nih Mbak? Sosial medianya macam-macam. Kalau sekarang ini kita karena kita baru sekali deklarasi gitu, jadi kita baru mulai di di Instagram kita, dan juga kita ini kemarin bareng sama deklarasi kita juga baru launching apa tuh? lagu di theme songnya Gadis Ahok. Itu judulnya Gemilang. Gemilang. Iya. Yang menyanyi dari Ahok atau gimana? Enggak, yang nyanyiin Gemilang itu Cherry Bell. Dari Cherry Bell. Cherry Bell. Karena isinya perempuan semua ya. Isinya perempuan semua, dan mereka itu represent dari 17 sampai 35 tahun tadi. 17 sampai 35. Betul. Oke. Nah, akhirnya tentang sosial media memang tadi masih baru kalau dari pasangan Ahok dan juga Jarot. Kalau dari Sandiaga Baswedan, ini kan sudah lekat sekali dengan sosial media. Nah, kira-kira strategi apa yang sosial media kalau dari pasangan ini? Kalau prinsipnya sih kalau misalnya hanya untuk mereka mengajak untuk jadi pemilih kita, itu hanya sebagai pintu saja. Sebagai pintu. Sebagai pintu saja, karena PR-nya masih panjang ke depan. Bagaimana para pemilih muda ini, mereka ada potensi kebaikan untuk Jakarta. Di tangan mereka lah kemudian perubahan itu bisa terjadi. Jadi kalau kita prinsipnya adalah maju bersama seperti jargon kita. Jadi Mas Anies, Bang Sandi itu bukanlah Superman, karena tanpa kerja keras dari proyek perubahan itu sendiri, mereka tidak akan jadi apa-apa gitu kan. Nah, para pemilih muda ini adalah stok yang mungkin nanti akan menjadi Mas Anies dan berarti ya ini jadi yang harus bibit-bibit ya. Makanya kita juga sama mereka punya potensi besar untuk bisa membangun Jakarta lebih baik. Hanya damai, kita fokus bagaimana mereka bisa involve sama gerakan kita, mendukung orang baik. Kita kampanye dengan kampanye yang damai, kampanye yang menyenangkan. Pokoknya kita ingin merubah wajah perpolitikan yang begitu apa ya, kalau orang ngomong politik tuh kan kesannya sengit, terus gontok-gontok pokoknya suram lah intinya kayak gitu. Apa itu langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat pilkada ini menjadi damai, lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Kalau kemarin kan saya lihat ada yang rombongan pakai mobil PW, kemudian ada juga Vespa, seperti itu. Nah, itu juga salah satu strategi kita tuh ya. Kita coba pakai VW, pakai itu maksudnya apa itu? Apa yang mau dijaring dari itu? VW dan Vespa itu adalah simbol. Kita punya filosofi, VW itu mobil rakyat. Kemudian Vespa itu satu Vespa banyak keluarga. Bayangkan kalau Vespa di pinggir jalan mogok, pasti orang-orang Vespa lain pasti bakal ada solidaritas antara ada solidaritas. Vespa, ya? Begitupun juga dengan komunitas VW. Filosofis ya pasangan ini. Pemenangannya juga kita cuma kita nggak punya iring-iringan banyak. Kita hanya punya satu VW Kombi Limo sama teman-teman Vespa. Tapi kita ingin katakan kepada masyarakat bahwa solidaritas, kemudian kelekatan, kebersamaan, maju bersama-sama itu adalah hal yang paling utama. Dan kenapa kita begitu lucunya kemarin gitu ya, kita pakai VW, kemudian anak-anak cuman sedikit orangnya gitu ya, tapi kita ingin menyatakan bahwa iya, politik itu semenyenangkan itu dan bahkan gitu. bisa menghibur melalui komunitas-komunitas yang dijalani dari pasangan ini. Dan kalau ada yang beatbox juga ya? Nah iya, ada yang beatbox juga. Jadi kemarin angguk aja masih nyanyi ya yang berdua ini ya. Betul. Jadi Betul. Ya sabar dulu ya, karena kita harus jeda, nanti setelah ini boleh langsung nyanyi dan juga tampilkan bagaimana nih beatbox. Ya bikin setboxnya kebetulan. Oke, kita akan segera kembali di Sabar Dulu lagi. Sahabat Indonesia Pagi masih membahas mengenai tim pemenangan yang hadir pada hari ini. Bahkan di belakang ini ada juga nih tambahannya ya. Jadi tim pemenangan datang 2 orang. Yes. Aku mau nanya nih, ini kan sudah itu strateginya apa aja nih Mas Dimas? Oke. Bagi kami yang pertama adalah dalam terkait menjaring pemilih pemula itu, yang pertama kali tentu saat ini kemampuan akses para pemilih pemula ini terhadap internet, khususnya untuk pemetaan, berdasarkan pemetaan itu khususnya untuk wilayah DKI Jakarta Besar ya pengguna cukup internet? besar, sangat besar, malah bisa dibilang dibanding jika kita bicara
daerah atau bicara di pelosok itu tidak bisa mengakses internet, tapi untuk DKI ini kan hampir bisa dibilang sebagian besar warganya, khususnya pemilih pemula adalah konsumen dari internet. Dan internet itu yang akan kami guna beberapa kanal sosial media seperti Twitter, diantaranya followersnya kurang berapa lebih hari ya? hampir 20.000. Hampir 20.000 dalam? Dalam baru sekitar bulan September kemarin, sejak Mas Agus dan Mbak dan dideklarasikan, baru kita bentuk akunnya @agusfansclub. Sampai 20 akun sih yang sedang di maintain untuk dibawa ke tim AFC Agus Fans Club ini. Sementara untuk akun Twitternya masih satu, tapi kami juga ada beberapa tim yang siap untuk bekerja. Dan apa yang pusat informasi itu adalah di akun Agus Fans Club tersebut. Nggak takut ada hatersnya Mas biasanya? Kan itu akan sangat banyak gitu ya. Pasti ada. Pasti ada gitu, dan kan? kita siap. Pasti ada juga yang melakukan black campaign atau menyerang dari Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Apalagi ada meme-nya kan katanya ya, yang ditampilkan ya. Nah, jadi meme-nya itu yang kita gunakan lebih ke misalnya statement dari pasangan calon yang kami dukung. Contohnya. Seperti misalnya membangun tanpa menggusur. Membangun tanpa menggusur. Ya. Hingga sekali. Kemudian nanti kita akan buatkan meme-nya di mana ada image-nya, ada fotonya Mas Agus atau Po Silvi disertai dengan seperti itu, sehingga diharapkan informasi ini kan di era internet sangat cepat, viral juga ya, tidak takut dimanfaatkan juga gitu. Sehingga ingin mengambil momentum tersebut, kita akan gunakan internet, beberapa kanal sosial, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Kita akan banyak promote positif campaign untuk Mas Agus dan Po Silvi di beberapa kanal sosmed. @Agus Fans Club di Twitter. Oke, ke sebelahnya boleh. Yang cantik ini Mbak. Saya Astrid. Mbak Astrid, oke. Terus bagaimana Mbak langkahnya untuk mensosialisasikan gerakan? Gimana? Apa bikin meme juga atau ikut nyanyi sama Cherry Bell? Apa Mbak langkah? Kurang lebih salah satunya mungkin akan seperti itu, tapi kita lebih ke langsung belusukan ke. Jadi kalau menurut kita seperti ini Mbak. Kalau perempuan itu lebih bagus kalau kita langsung ketemu dengan person to personnya. Jadi kita akan pendekatannya akan lebih seperti itu yang akan kita lakukan. Kemudian ya sih seperti langkah-langkahnya berarti mengikuti Ahok dan juga Jarot, tapi ini langkahnya perempuan bareng-bareng dengan Heart to Heart, langkahnya seperti itu. Oke, ini tertarik untuk ke kampus-kampus juga nggak Mbak? Karena kan usia segitu kan biasanya anak-anak yang masih di kampus gitu, ada ketertarikan ke arah sana juga? Sudah pasti. Oke. Nah kalau Mas Tatakan dan namanya? Tatakan. Oke. Apa sih Mas yang mau dijaring gitu dari sosok Tatakan yang sudah menjadi tim pemenangan juga nih? Ya, seperti visi ingin maju bersama, jadi kita menggalang semua komunitas, termasuk komunitas stand up comedian, karena saya juga seorang stand up comedian gitu kan. Ya, alhamdulillah sih lucu gitu. Nanti dicoba aja ya, boleh. Kemarin ditawarkan adalah kita ingin bahagia bersama. Jadi kita ingin warga Jakarta ini bahagia, maju kotanya, bahagia warganya. Itu luar biasa sekali karena terus terang ya sekarang nih kondisi Jakarta emang penuh dengan suatu masalah yang ruwet banget. Nah, sehingga kayaknya kita nggak pernah happy gitu hidup di Jakarta. Makanya dengan hadirnya Mas Anies Sandi itu ada artinya. Anies Sandi, anak manis santun berbudi. Jadi semoga bisa membawa perubahan. Luar biasa ya, ini menceriakan pagi ini. Mas Fauzan nih? Saya 21. 21 ini termasuk pemilih muda juga, pemula juga, baru akan milih pas pilkada. Apa sih yang membuat tertarik Anies dan juga Sandi dan bahkan beatbox untuk mereka juga gitu? Saya tertarik. Kamu ya khususnya karena ternyata pemilih lebih ke saya tidak bisa menemukan alasan Anies Sandi gitu. Ya, salam bersama. Gitu. Tapi benar nggak kalau misalkan di usia kamu ini memang orang-orangnya tidak tertarik untuk memberikan suaranya seperti itu? Alasannya? Alasannya lebih ke karena kita ngepolitik belakang ini tuh ibaratnya tuh kayak gue ngapain sih milih orang-orang yang gue tahu di kemudian hari akan melakukan hal yang sama dengan politik-politik, dengan
politik Jadi sebelumnya. kepercayaannya sebenarnya rendah. Berkurang. Nah, untungnya di pilkada kali ini kita melihat ada tiga sosok yang gimana? Kita bisa melihat tiga-tiganya itu merupakan orang-orang baik. Tapi orang-orang di belakangnya juga termasuk orang lama loh. Nah, sosok ininya sih, sosok kalau saya pribadi, personalnya masing-masing. Karena saya yakin juga sih Pak Anies dan Mas Sandi itu punya sebuah karakter yang kalau yang belakang nyeleneh nih, insya Allah mereka adalah orang-orang yang siap buat gak ikutan nyeleneh kalau yang belakang nyeleneh. Bagus lah kalau misalkan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Jadi aku penasaran, memang sebegitu berpengaruhnya suara dari anak muda untuk menentukan kemenangan dari calon-calon ini. Iya, sekarang itu era Jakarta dalam satu genggaman. Pengguna Facebook, Twitter itu terbesar, kota terbesar sedunia bahkan pengguna untuk Facebook dan Twitter. Jadi mereka itu tiap hari kan. Saya nggak yakin ada anak muda di Jakarta yang nggak pernah posting status. Betul, mungkin sehari. Dan mereka akan mencari informasi termasuk dari akun-akun media sosial. Nah, mereka penting karena mereka itu jadi toa ya, jadi corong untuk menyatakan saya memilih ini karena ini. Jadi panjang sekali masa di mana pasangan calon itu dapat track record-nya, dapat memperkenalkan visi misinya, termasuk di kalangan anak muda. Jadi mereka bisa kan calon-calon mereka dengan anak muda banget, jadi sehingga dapat eye catching di berbagai lapisan usia. Jadi manfaatnya jadi adanya pemilih pemula ini juga bisa untuk menarik pemilih lainnya juga ya. Tapi apakah malah membuat orang tuh fokusnya ke pemilih pemula, akhirnya lupa sama pemilih yang sudah bisa dibilang lama ini gitu? Iya, karena tadi rentan ya, karena politik itu kan dicitrakan sebagai sesuatu hal yang tidak baik gitu ya, tadi sebagaimana sudah disampaikan. Di Jakarta yang kali ini saya merasa bahwa kayaknya mereka akan menggunakan hak pilih 3 putra-putri terbaik. Masih panjang waktu untuk memperkenalkan profil mereka di kalangan anak muda begitu ya. Lalu yang kedua, mereka saya rasa tidak juga, karena usia ini kan hanya salah satu pembagi di antara kalangan masyarakat kita. Banyak lagi kalangan-kalangan yang rentan seperti mereka yang juga harus diperhatikan ya. Saat ini kayaknya luput juga sebenarnya dia. Iya, tadi ada juga di kelompok-kelompok perempuan yang lalu di tokoh-tokoh agama itu juga menjadi salah satu upaya hati mereka supaya mereka dapat. Berarti kalau pemilih senior ini nggak perlu disosialisasi? Saya rasa tidak, mereka juga harus disampaikan karena ada 5 kelompok yang akan kami targetkan untuk dilakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan hak pilih. Catatannya harus disorotin, ya, termasuk yang harus dijadikan fokus pemilihan juga. Nah ini saya salam-salam pribadinya begitu. Ada, kalau pasti ada. Oh, apa nih? Jadi kalau silakan, Mas. kita di Agus Fans Club itu salam kompak. Jadi kalau kita satu orang yang menjadi pandu, salam kompak, pasti semuanya bilang. Coba dong Mas, berdiri gitu sama Mas Dimas juga, biar seru gitu, contohin. Karena kalau diceritain aja kita nggak kebayang gitu. Pakai baju teknikal lagi, ini kan udah famous salam ya. kompak. Salam kompak, oke. Semuanya menjawab. Jadi kalau saya menyebut dari kita, dijawab oleh teman-teman itu ya untuk Agus dan Silvi. Ya. Oke, coba kita coba. Nanti yang jawab Mas Dimas berarti. Jadi suara keras Mas. Harus Oke. Mic-nya mana? Agus Silvi. Salam kompak. Agus. Nah, terus dari kita untuk Agus. Nah, nanti pasti belum sarapan. Oke, dari Gadis Ahok silakan Mbak. Apa salamnya? Dari Gadis Ahok sih kita karena ada yang lagu yang Cherry Bell itu, lagu Gemilang. Kebetulan saya nggak pandai nyanyi. Oh, itu Mbak Astrid. Astrid bisa nyanyi. Sedikit mungkin.
nanti. Oh iya. Kalau jadikan dia yang kedua nanti. Asli semua ya. Oh, oke. Atau mungkin ada linknya Ada atau sesuatu yang bisa dilihat untuk bisa mengakses lagunya? Oke, lagunya lagi Senin ini kita lagi mau garap untuk proses bikin RBT, untuk bikin yang lain-lainnya juga, video klip juga dalam penggarapan. Semoga dengan lagu tersebut kita mengajak perempuan-perempuan khususnya anak muda di DKI Jakarta ini terus serta dalam pilkada DKI Jakarta. Oke, ini women power ya. Nah, terus kalau misalkan dari kubu yang satu ini, dari Anies dan juga Sandiaga Uno, apa nih salamnya? Kita kan walaupun nomor 3 tetap salamnya nomor 5 bersama. Bersama. Nah, ini anti mainstream kan, kita kreatif. Kalau saya bilang salam bersama, Maju bersama. oke, salam bersama, Maju bersama. ting 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 ting. Anies Sandi. Ini Anies dan ini Sandi. Anies Sandi. Kotanya maju, warga bahagia. Maju bersama. Pas Anies, Pas Sandi, maju bersama. Maju bersama warga. Harusnya saya joget tadi di Oh depan. gitu ya. Tapi itu sudah cukup menghibur sekali pada pagi hari ini walaupun berkompetisi antara tim pemenangan satu dan lainnya, tapi tidak pernah adanya pergesekan ya. Nggak ada. Damai Ya, terus dan juga akan melihat siapa yang paling baik untuk Jakarta nantinya. Kita berharap begitu untuk bersama dan juga pemilih pemula jangan sampai melewatkan waktunya untuk memilih. Terima kasih untuk hadir pada hari ini dan nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Dan saudara, kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami.